Shalom saudara, saya hari-hari ini sedang membedah satu tema khotbah di mana saya itu ingat sebuah ayat di kitab Amsal. Sebagaimana engkau berpikir dalam hatimu, demikianlah engkau. Apa yang kita pikirkan, demikianlah engkau, kata Alkitab. Saya ingat satu cerita, satu pengalaman. Mungkin saudara antara percaya atau enggak, saya beberapa kali mengalami satu pengalaman supranatural dalam arti Tuhan mengizinkan saya untuk melihat dalam tanda kutip setan gitu ya. Satu kali bertahun-tahun yang lalu saya pernah ngalamin ketika melihat salah satu anak muda SMA, saya kaget. Kenapa kok tiba-tiba saya melihat dia sedang menggendong di pundaknya sesosok roh wanita telanjang yang begitu santai nungging di pundaknya. Ternyata beberapa waktu kemudian akhirnya saya jadi tahu bahwa anak ini sedang terlibat di dalam perzinahan. Nah, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan satu pengalaman seperti itu, sehingga dulu saya tuh sering ditakutin orang, ditakutin sama anak-anak muda, karena dipikir saya itu bisa melihat dosa yang mereka lakukan. Enggak, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman seperti itu muncul. Nah, beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan di mobil, tiba-tiba sekonyong-konyong enggak ada apa-apa. Saya melihat di kap mobil bagian depan. Jadi kalau Anda melihat ada wiper tuh ya di depan. Tiba-tiba nongol sesosok roh halus ya. Yang modelnya seperti begini. Jadi dia tuh nempel di kaca depan. Seperti kuntilanak perempuan. Panjang rambutnya. Pakaiannya putih. Saya tuh bingung karena kok nganggur-nganggur nongol seperti itu. Terus saya tuh ngomong sama suami saya tuh cerita, kok aku tiba-tiba melihat ini ya kok. Wah, ini jangan-jangan aku halusinasi, jangan-jangan aku banyak bayang-bayangin atau gimana, kok tiba-tiba muncul gitu aja, sekelebat nggak pakai beberapa lama, cuman sekian detik. Saya ceritakan gambaran makhluk halus yang saya lihat itu detail. Suami saya kagetnya minta ampun. Kenapa? Dia bilang begini, loh Non, aku itu barusan tiba-tiba itu kepikir satu film setan. Tiba-tiba aku tuh bayangkan setannya itu seperti yang kamu ceritakan. Lah kok kamu bisa lihat itu di depan kaca? Itu persis ketika aku tuh bayangkan, Non. Saya yang lebih syok lagi, saudara. Karena saya baru tahu ternyata suami saya bayangkan tentang setan. Lah kok di kaca depan nongol setan? Nah, saudara boleh percaya ini atau enggak? Saya cuma mikir dari pengalaman ini, saya jadi mikir. Kalau kita itu membayangkan yang negatif, jangan-jangan yang ada di depan kita itu munculnya negatif semua. Saya jadi ingat juga ayat lain yang mengatakan begini, pikirkan yang di atas, pikirkan yang mulia, pikirkan yang benar, pikirkan yang indah. Karena kitab Amsal bilang, sebagaimana orang berpikir, demikianlah akan terjadi dia seperti itu. As a man think, so he is. Sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia. Saya jadi berpikir dan mulai mikir dari kejadian itu, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita selalu mikir keputusasaan, kalau kita selalu mikir sulit, tidak ada jalan,
Kalau yang selalu kita pikirkan dari hari ke hari adalah kondisi yang semakin berat. Yang saya khawatirkan, kondisi semakin berat akan terjadi, tidak ada jalan yang terbuka. Mari saudara, Alkitab tidak ditulis dengan kebetulan. Kalau Tuhan mengajarkan kita, berpikirlah yang indah, yang mulia. Ayo coba kita mulai memikirkan yang indah. Kita memikirkan yang baik-baik. Kita memikirkan tentang mujizat. Kita memikirkan tentang hal-hal yang impossible yang Tuhan sanggup kerjakan. Kita memikirkan bagaimana Dia membelah laut. Kita memikirkan bagaimana Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Kita memikirkan bagaimana Dia bisa membuat berjalan di atas air. Kita memikirkan bagaimana Dia bisa meneduhkan badai. Dan ketika kita selalu membiasakan berpikir yang indah dan mulia, yang saya bayangkan dengan kejadian itu, maka kalau kita membayangkan Tuhan membuka jalan, maka yang akan terjadi di depan, Tuhan membuka jalan. Saya berharap pengalaman sederhana ini boleh menjadi satu bahan perenungan, dan saya berdoa kita semua, mari di tengah segala keadaan seperti ini yang secara manusia tidak mudah, yuk kita latih terus-menerus untuk menaklukkan pikiran kita kepada firman, untuk menaklukkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, untuk menaklukkan pikiran kita kepada hal-hal yang keajaiban Tuhan, hal-hal kebesaran Tuhan. Kalau kita selalu membayangkan kebesaran Tuhan, yang saya bayangkan yang akan muncul di depan kita adalah kebesaran Tuhan. Kalau kita membayangkan tentang kehebatan Tuhan, maka yang tiba-tiba muncul di depan saudara dan saya adalah kehebatan Tuhan. Apa yang saudara mau munculkan? Pikirkan itu. Amin. Karena itu, yuk kita melangkah supaya sungguh-sungguh kita akan melihat perubahan. Kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat terobosan. Tuhan memberkati saudara. Let's do time. God bless you.